Begitu umpan metal jig saya mainkan, tarikan kuat tenaga ikan langsung saya rasakan. Fish on! Ikan terus memberikan perlawanan, namun saya tidak mau memberi kesempatan untuknya melepaskan diri. Setelah adu tenaga, akhirnya bayangan sisik ikan yang kemerahan mulai tampak dari kedalaman air. Wah, ternyata seekor rainbow runner berukuran besar yang berhasil saya naikkan. Mantap! Mantap! Luar biasa. Rainbow runner. Aduh, ini walaupun bukan ikan target, tapi tarikannya mantap. Warnanya cantik yang khas memudahkan untuk mengidentifikasi ikan pelagis yang satu ini. Badan bagian atas berwarna biru hingga hijau dan memudar di bagian bawahnya. Dua garis biru muda memanjang lurus membuat sisik ikan ini terlihat colorful. Strike Back Mania. Battle fishing di Banyuwangi kali ini akan mempertemukan angler-angler yang akan saling bersaing ketat untuk mengumpulkan poin. Ada Nidom, Satria, Sindu, dan saya tentunya. Pertarungan kali ini tergabung dalam satu perahu. Peraturannya adalah untuk ikan amberjack yang menjadi target akan mendapat 200 poin. Sementara ikan non-target dapat 50 poin. Dan ikan di bawah 500 gram akan diganjar 25 poin. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Nido menemukan peruntungannya. Strike! Dilihat dari tarikannya sih, ikan yang menyambar umpan milik Nidom berukuran cukup besar nih, Strike Back Mania. Namun raut wajah dari Nidom nampaknya sedikit ragu dengan ikan yang dihadapinya. Mantap. Ini Mas Nidom pakai mandas ya, dasaran Mas ya? Iya, pakai dasaran. Benar saja, seekor kurisi cablak berukuran cukup besar berhasil dinaikkan oleh Nidom. Kurisi cablak merupakan ikan karang yang tersebar luas di Samudra Hindia dan Pasifik. Ikan ini aktif mencari mangsa di kedalaman hingga 200 meter. Mancing Mania Strike Back mantap! Berbeda dengan angler yang lain menggunakan teknik jigging. Di spot gerajagan ini, Satria memilih teknik dasaran dengan umpan berupa ikan layang yang sudah difilet. Asyik bermain di haluan kapal, akhirnya tali pancingnya tegang juga. Strike! Oh! Pertarungan berlangsung cukup singkat. Ikan sudah muncul ke permukaan hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Seekor kurisi cablak kembali berhasil landed di atas perahu. Ikan kurisi biasanya hidup soliter. Mereka akan membentuk kelompok kecil ketika mencari mangsa atau saat musim kawin. Pertarungan antar angler semakin sengit karena ikan target belum berhasil dinaikkan. Mengandalkan kepiawaian yang memainkan teknik jigging, akhirnya Sindu mendapatkan sambaran. Strike! Strike! Nyala. Nyala bangku! Nyala bangku! Ikan yang terus memberikan perlawanan, namun Sindu tetap bisa menjaga fokus. Kepiawaiannya mengatur tempo pertarungan membuat ikan menyerah juga. Setidaknya Sindu bisa mengantongi 50 poin dari ikan kurisi yang dinaikkannya. Memiliki nama keren Smalltooth, ikan ini jelas memiliki barisan gigi kecil yang tajam dan berfungsi untuk menahan mangsanya agar tidak lepas. Dewi Fortuna kembali merapat ke arah Satria. Umpan ikan layang filetnya berhasil menarik perhatian sang predator.
Oh, strike. Duel sengit pun terjadi karena ikan juga tidak mau menyerah begitu saja. Satria mulai bisa menggulung reel OHA miliknya secara konsisten. Ini di depan Mas Satria nih, strike lagi. Aduh, gimana Mas Didong? Strike lagi depan. Strike lagi depan, berterusan aja dah. Mantap nih. Ikan mulai menyerah dan samar-samar mulai muncul ke permukaan. Seekor ikan ebek atau Diamond Trevally berhasil dibuat tak berdaya oleh Satria. Ikan ebek ini mudah dikenali dengan bentuk tubuhnya pipih dan memanjang. Dengan warna perak yang mengkilap, tidak heran jika ikan ini juga menjadi target bagi fotografer bawah laut. Mancing mania, strike back. Mantap. Keheningan di atas kapal langsung pecah. Strike! Strike! Wajah Sindu langsung sumringah. Sepertinya dia sudah paham betul dengan tarikan dari ikan yang satu ini. Apa tuh? Mau aja nih. Positif. Ikan pun terus berusaha untuk melepaskan diri. Akhirnya, seekor amberjack berhasil dinaikkan pada battle fishing kali ini. Tidak heran jika ikan ini menjadi salah satu target para pemancing. Sebagai ikan petarung, amberjack mampu berenang dengan kecepatan 60 km per jam karena bentuk badan yang aerodinamis. Poin Sindu langsung legit karena berhasil mendapatkan ikan target. Mancing mania, strike back. Mantap. Mas Satria, ini loh Mas targetnya Mas. Ikan ini Mas. Oke. Satria yang masih setia dengan teknik dasaran kembali menunjukkan tajinya. Strike. Kali ini tarikan ikan luar biasa. Lengkungan joran milik Satria membuat saya jadi ngilu melihatnya. Mas Satria bukan main. Ntar lagi, hoi. Strike bertubi-tubi. Tapi kali ini yakin banget nih Yakin katanya lah. targetnya aja. Oh, kalau dari tarikannya mantep nih, gede ini. Meski berstatus lawan, namun saya berharap kali ini Satria bisa menaikkan ikan target, yaitu amberjack. Ikan mulai kehabisan tenaga dan mulai naik ke permukaan. Wow, ternyata seekor green jobfish berukuran besar yang menyerah di permukaan air. Besar ini. Ikan keluarga kakap ini aktif berburu pada siang dan malam hari. Mancing mania, strike back. Mantap. Hari sudah semakin sore nih Strike Back Mania. Intensitas sambaran pun jauh berkurang. Kami memutuskan untuk mengakhiri sesi satu battle fishing kali ini. Ikan yang sudah disiangi langsung disayat-sayat supaya bumbunya bisa menyerap ke daging. Sebelumnya, kita marinasi dulu pakai perasan air jeruk nipis supaya aroma amisnya hilang. Untuk bumbu kuningnya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit yang harus dihaluskan bersamaan. Geprek serai dan daun jeruknya agar sari-sarinya keluar. Bumbu sudah jadi, langsung kita balur ke ikannya hingga benar-benar tertutup dengan bumbu. Ikan pun siap dibakar. Usahakan perapian menggunakan bara supaya panasnya merata dan ikan matang sempurna. Sambil dibakar, bumbu kuningnya tetap dioles-oles ya, biar makin jos rasanya. Kurang dari 30 menit, ikan bakar bumbu kuning pun siap untuk kita nikmati bersama-sama. Ikan bakar bumbu kuning nih udah mateng nih. Waduh, ini dari aromanya udah buat kita gak sabar buat menikmati Mas ya. Waduh, yaudah nih mumpung masih anget, langsung aja kita santap bersama Mas ya. Memang istimewa rasanya, bikin mood menjadi lebih baik lagi dan pastinya tenaga pun pulih kembali. Bener-bener enak banget nih. Bumbu kuningnya benar-benar meresap sempurna. Jadi rasa ikannya tuh gurih dan rempah-rempahnya kerasa banget. Nih kalau dari tekstur ikannya nih, kalau ikan angoli dia lebih juicy ya, lebih juicy dan
karena banyak lemaknya. Beda sama ikan diamond truffle ini, dia lebih kering dan lebih berserat. Ini kalau saya lebih favorit ikan angoli ya, enak banget ya. Masih di kawasan pesisir Banyuwangi, Strike Back-nya. Pagi hari ini saya mau mencari salah satu ikan yang cukup sering saya makan, yaitu ikan sarden. Nah, jadi pagi-pagi sekali ini saya udah berangkat ke laut bersama dengan nelayan. Kita mau menangkap ikan sarden. Nah, biasanya kan kita cuma mengkonsumsi ikan sarden kalengan aja. Dan sekarang saya mau ikut proses secara langsung bagaimana menangkap ikan sarden seperti apa. Di Pantai Gerajagan, masuknya sarden itu ada musim-musimnya. Salah satunya terjadi ketika musim penghujan seperti saat ini. Ternyata menangkap ikan sarden itu hanya menggunakan jaring yang dibentangkan. Ini jaring setet ini panjangnya sekitar 240 meter. Dan ini nanti didiamkan selama 1-2 jam Pak ya. Baru nanti kita angkat dan semoga dapat hasil yang melimpah hari ini. Mancing Manis Strike Back, mantap. Lokasi menebar jaring ditandai dengan banyaknya burung yang terbang di sekitaran laut. Keberadaan burung pemakan ikan menunjukkan adanya boiling ikan sarden. Sambil menunggu jaring terisi ikan, kami pun mendekati salah satu perahu besar di dekat kami yang juga sedang mencari ikan sarden. Wah, itu dia tuh. Kapal sebelah tuh. Ada kapal besar tuh, banyak sekali tuh panennya. Wah, luar biasa Pak, mantap. Jadi memang di sekitar kita tuh banyak sekali kapal yang sedang menangkap ikan sarden karena memang Banyuwangi itu terkenal dengan salah satu penghasil ikan sarden terbesar di Indonesia. Makanya melimpah banget ikan sarden di sini. Banyak sekali dia dapat. Perahu besar ini sudah mulai mencari ikan sarden sejak malam hari. Jadi wajar jika hasilnya jauh lebih banyak. Kurang dari 1 jam, ternyata jaring yang saya pasang tepat berada di jalur ikan sarden lewat. Harus segera ditarik nih jaringnya, supaya hasilnya bisa langsung ketahuan. Wah, full ikan! Padahal ini baru ujung yang pertama loh, ini panjangnya 240 meter, mudah-mudahan full sampai belakang. Putih semua! Menarik jaring ternyata cukup berat, Strike Back Mania. Ditambah dengan hasil ikan sebanyak ini. Sembari menarik jaringnya, ternyata sekalian dilakukan penyortiran awal dengan cara digebras-gebras. Proses gebras bertujuan untuk memilih ikan yang kualitasnya lebih bagus. Ikan yang masih tersangkut di jaring akan cacat dan dikatakan tidak mulus. Ikan-ikan yang tersangkut jaring nantinya ada tim tersendiri yang akan melepaskannya. Ternyata proses menarik jaring memakan waktu lama dibanding ketika menurunkannya. Sudah 1,5 jam, masih belum selesai juga menarik jaringnya. Full, jaringnya full semua nih. Ini saya mau coba lihat dari bawah gimana sensasi lihat ikan sarden sebanyak ini dari bawah. Seperti apa sih jaring yang full dengan ikan ini? Waktu tadi saya nyelam nih, benar-benar nih putih semua, nih kayak pagar panjang, tapi warnanya putih semua. Dan putihnya memang full ikan, hampir nggak ada jeda sama sekali. 1 meter pun tadi saya lihat nggak ada loh. Benar-benar luar biasa, sedang melimpah sekali nih panen kita hari ini. Ini dia tim khusus yang bertugas melepaskan ikan-ikan yang masih tersangkut di jaring. Proses ini dinamakan nyetet atau melepaskan ikan dari jaring. Kalau sudah tersangkut di jaring, biasanya badan ikan sudah tidak utuh lagi. Namun masih laku dijual untuk dijadikan konsentrat atau diambil minyak ikannya.